Kita ngomongin Dokter Richard ya, bisa 8M dalam 2 jam itu possible nggak sih? Pastinya dikasih traffic. Lu kok mau yang ngerjain UMKM, memang ada duitnya. Klien kita yang punya ROAS 70 itu ada. Masa? Monthly, ada. Hari ini ketemu dengan Oni Farurozi. Beliau punya agency yang keren banget. Bro, thank you so much. Thank you for coach, coming. sudah di invite. Thank you Ya, loh. pokoknya all good, say great things about you lah. Alhamdulillah. Yang penting nggak red flag kan yang dikasih tahu kan? Nggak refleks, pokoknya no complain lah. Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. bro, jadi bisnis apa sih bisnis? Bisnis Agency. agencies, bantu-bantu orang lah, bantu-bantu UMKM. Udah lama? Udah berapa lama? 6 tahun company-nya, mungkin kalau dihitung-hitung sebelum bikin company emang udah mulai bantu ya mungkin sekitar 8 tahunan lah ya. Background-nya apa? Kok bisa masuk ke agency? Background gua tuh IT. Gue dulu kuliah di Bandung, di Maranatha, Information Technology, 2013-an lulus, terus lanjut sekolah S2 di UPH, ambil manajemen. Terus waktu itu kebetulan memang di Bandung ketemunya sama apa ya, ekosistem yang udah jadi gitu, karena banyak banget UMKM dan segala macamnya benar-benar jadi lah ya gitu ya. Terus kenal 1-2 orang yang bisa, yang waktu itu lumayan juga tuh penjualan dari brand-brand lokalnya gitu. Terus cerita-cerita kenapa lu bisa bagus jualannya dan segala macam. Oh iya, gue pakai yang namanya Facebook Ads. Oke. Awalnya. Terus apaan sih tuh? Ya lu baca aja deh di YouTube banyak, atau nontonnya di YouTube banyak, atau baca di Google juga banyak tuh gimana caranya Facebook Ads bisa banyak membantu UMKM atau membantu small business untuk growth gitu. Karena kalau waktu itu kan belum ada Instagram tuh. Belum ada Instagram Ads ya maksudnya ya. Iya, iya. Instagram kayaknya belum diakuisisi Facebook juga waktu itu. Jadi emang bener-bener the only one tuh cuma Facebook. Even masih rame FJB. Marketplace masih belum terlalu belum rame belum ya. terlalu rame, bener, belum ada kayak sekarang lah Tokopedia, Shopee dan teman-teman gitu. Nah, mulai belajar-belajarnya di situ, dan kebetulan ya tadi karena ekosistemnya udah jadi, belajar-belajar terus banyak nawarin teman-teman yang kenal aja kayak gue bantuin dong, nggak usah bayar, yang penting lu bayar ads-nya aja. Sekalian gue coba mengimplementasikan Ilmu. apa yang gue pelajarin. Oke. Gitu. Karena sampai hari ini nggak ada university yang ngajarin kan hari ini. Nggak ada. Nggak ada, benar-benar learning by doing. Ya kalau hari ini sih mau belajar banyak banget bootcamp atau cara-cara belajar di luar sana yang jauh lebih lebih advance hari ini gitu. Oke, sampai akhirnya memutuskan profesional 6 tahun yang lalu. Iya, kurang lebih memutuskan untuk jadi ini kayaknya bisa compete nih gitu. Dan waktu itu belum ada sama sekali agensi yang narasinya mirip-mirip. Mungkin belum ada, sedikit lah. Narasinya apa? Ya narasi tadi Bantu ngomongin UMKM. performance marketing, terus target marketnya UMKM gitu. Oke. Kalau sampai hari ini aja kalau ngobrol sama beberapa teman-teman dari big agencies gitu, kayak lu kok mau yang ngerjain UMKM, memang ada duitnya gitu. Oke. Gue tadi nanya sama lu, emang ada duitnya coach tuh? Iya, Kita bisa membuktikan kalau itu ada gitu kan. Stop. ada. Ya sampai hari ini bisnisnya. UMKM itu sangat membutuhkan support. Betul. Karena gue juga dari awalnya UMKM. Yes, betul ya, kita semua starting Dan small lah. kita haus dengan pembelajaran. Betul. Kita butuh network. Dan kadang-kadang ya kalau mau cari gratisan sih bisa. Tetapi yang berbayar itu jauh lebih Betul. berkualitas Ya, gitu. harga Jadi nggak bohong lah. kita invest lah, kita invest, is okay. Ya. Dan sekarang ini kalau big agency itu jarang sekali yang mau bahas tentang performance marketing. Kenapa? Mereka lebih ngomonginnya 360 ya. Karena mereka jauh lebih komprehensif tuh service-nya gitu. Kita pun akhirnya masuk mau nggak mau, karena memang ya tadi udah 6 tahun, terus udah mulai dapat offering juga buat ikutan tender di multinational company. Ya akhirnya kita udah mikir, complementary service-nya harus ada nih, karena kalau nggak kita nggak bisa cuma ngambil part of performance marketingnya aja. Biasanya kan mereka kalau company kan maunya
360 sama kita gitu. Nah, jadi akhirnya dari yang tadinya fokus di performance marketing, sekarang udah mulai banyak nambah kategori service baru gitu. Terutama di kreatif ya, live streaming, konten, terus SEO, web dev, dan teman-teman yang lain lah. Ada beberapa KOL. Gitu. Kalau dulu sendiri-sendiri ya, KOL management sendiri, Betul. ya Kreatif kalau sendiri. streaming tuh rata-rata dipegang oleh company-nya masing-masing. Iya, Nah, sekarang banyak yang mau meng-outsource gitu ya. Betul. Berapa jam sih streaming? Ini perspektif gue ya coach, tapi gue ngeliatin sekarang udah mulai nggak terlalu hardcore kayak dulu. Dulu banyak banget klien kita kayaknya yang bisa 18-24 jam gitu. Oh gitu. Zaman pandemi masih belum pada keluar gitu. Sekarang kan orang udah beraktivitas di luar ya. Mungkin 2 jam. Nah, kayak gitu sekarang mungkin sehari 6-8 jam, kecuali kayak event-event kayak kemarin tuh 8-8 mungkin masih ada yang bisa dari pagi sampai tengah malam gitu. Jadi menurut lo kalau Dr. Richard, kita ngomongin Dr. Richard ya, bisa 8M dalam 2 jam itu possible nggak sih? Apa sih sebetulnya yang menyebabkan bisa seperti itu? Jawaban yang gimana nih? Mau yang normatif atau yang lo jujur yang, nih? yang jujur dong. Ya kan sebenarnya yang paling gampang kan ya nggak usah sebut platformnya ya. Iya. Tapi kan pastinya dikasih traffic sama platform karena itu kolaborasi dengan platform gitu. Gitu gampangnya gitu dah. Wah, nggak fair dong kalau gitu ya. Kan Nggak fair dong ya. Itu kan bagian dari marketingnya platform. Ya, betul. Itu kan cost marketing platform gitu. Makanya ketika ya bisa jadi nanti si Raffi Ahmad akan naik juga. Wow, sekarang ditarik ke sana semua kan. Betul. So jadi di provide di siapa yang nggak, ya kita juga kalau di provide kayak gitu siapa yang nggak menang gitu ya. Tanpa ads biasanya itu yang kayak gitu. Oh. Kemarin ada salah satu klien kita juga kayak melebihi Dr. Richard deh. Bisa ya? Bisa. Ya tadi, ya mungkin itu salah satu kolaborasi eksklusif kolaborasi lah. Sejauh mana kita bisa menjalankan eksklusif kolaborasi dengan platform yang bisa dijembatani oleh agency? Menarik. Di kita sebenarnya nggak ada yang terlalu eksklusif, karena biasanya itu platform yang akan reach out secara eksklusif untuk masing-masing kreator atau brands yang memang mereka akan mengajak itu gitu. Jadi emang apa ini yang gue harus lakukan misal biar supaya gue diajak kayak gitu. Ya lakukan personal branding mungkin dari ownernya, brandnya juga bagus dan segala macam ya, nanti mungkin platform akan reach out kalian gitu. Karena kita juga nggak bisa nge-push sampai se-eksklusif itu. Iya. Kecuali misalnya kalau lo mau ngomongin gue mau pesan gue mau reservation ads dong setiap orang yang buka aplikasi sosial medianya dia, begitu buka ads gue yang muncul pertama kali itu via agencies bisa reservation ads namanya. Reservation ads. Ya gitu. Itu bisa, tapi kalau misalnya Tapi itu marketplace. Di marketplace. Di sosial media. Di sosial media. Let's say apa? Instagram. TikTok misalnya. TikTok. Nah, itu ada reservation ads tuh. Biasanya kalau lu ada mahal. Pastinya. Ada minimum nggak? Oh, ya lumayan lah, ratusan per harinya. Per Ratusan satu campaign. apa? Ratusan juta. Per satu campaign, tapi nggak satu hari dong. Gue lupa exactnya beberapa harinya, tapi bisa itu kan ngitungnya reach ya, reach dan impression. Jadi ya nanti kita tinggal deal-dealan itu aja. Dia lu mau sampai sedalam apa begitu ya? Betul. Kalau ingat dulu kalau YouTube sebelum ada zaman YouTube Premium, itu kan ada beberapa tuh. Betul. Yang kayak gitu, nah itu juga sama reservation ads. Oke. Yang di bawah itu yang bisa terjangkau dengan UMKM, rekomendasinya apa? Ya jangan salah, yang tadi yang ngerjain itu UMKM semua tuh, yang klien-klien kita yang booking reservation ads itu. Serius. Berani banget. Brand lokal semua loh itu. Wow. Ya, ini kita lagi ngomongin multinational company ya. Ini beneran brand lokal. Wow. Exactly di TikTok ya. Oke. Responsnya gimana? Responsnya ada beberapa yang sangat bagus dan ya mereka kayaknya mau besok udah masuk Q4 nih, masa-masa campaign double date dan segala macam, mereka akan mau melakukan lagi katanya. Ada beberapa yang mau coba lagi. Oke. Ngomongin industri by industri ya. Industri apa yang lu pegang sekarang? Industri itu kebanyakan skincare. Direct to consumer udah pasti. Sekarang tuh banyaknya bantu skincare salah satunya. Fashion Lumayan banyak.
terus abis itu aksesoris-aksesorisan banyak. Aksesoris? Most likely fashion hampir semua lah. Oke. Industrinya kan turunannya kayak ada yang hijab, ada yang women fashion, ada yang men fashion itu. Terus abis itu tadi skincare lagi rising banget 2 tahun, 3 tahun terakhir ini dengan growingnya TikTok juga membuat skincare lokal Betul. lumayan sadis growth-nya. Terus Moments Baby kita lagi banyak. Lagi banyak banget yang bagus-bagus juga. Gitu ya? Iya. Kalau gue sebut mereknya, lu tahu semua lah. Harusnya. Maksudnya, oh iya, kayaknya pernah lihat deh gitu. Pasti at least pernah muncul di FYP kita ya? Iya, misalnya kayak gitu. Oke. Gitu. Udah bisa kolaborasi sama top-top artis juga gitu. Hebat ya. Kalau spesifik kalau fashion tuh beberapa, kalau Shopee tuh setiap double date ngeluarin list tuh fashion, brand paling Betul. laris gitu ya. Betul. Nah itu mungkin 3 dari 5 tuh biasanya klien kita. 3 dari 5? Dari 5? Iya. Wis. Zaman jayanya dulu, maksudnya zaman jaya tuh zaman growth-nya luar biasa tuh di pandemi itu kan, karena orang nggak keluar sama sekali tuh bisa 4 dari 5 tuh klien kita tuh. Cuma yang ke New York aja yang bukan klien kita, yang sisanya sih rata-rata klien kita tuh. Oh gitu ya? Iya. Oke, so let's say misalnya ada satu skincare company brand new. Barangnya baru, produknya baru, dan mereka mau membooster brand mereka lebih cepat, dan mereka siap untuk spending, let's say fokus ke platform TikTok. Apa rekomendasinya? Rekomendasi gue, ini gue ya sebagai yang udah pernah ngeliat, going organic dulu. Jangan pakai ads dulu. Karena dengan going organic dulu, lu tahu sebenarnya nanti seberapa kuat sih brand lu ini. Karena kalau begitu awal langsung dipakein ads, naik sih. Tapi repeat ordernya nggak ada gitu ya? Ya mungkin itu salah satu, itu faktor juga. Tapi menurut gue tuh, jadi lu nggak tahu sebenarnya kalau lu bener-bener pure tanpa ads itu tuh growth-nya seperti apa. Nah, berapa lama organik? Ya mungkin 3 bulan, 6 bulan udah maksimal, udah cukup. Habis itu udah tahu nih organik gue seperti ini. Nah, baru tuh mulai dipikirin strategi ads dan So, segala macam. going organic itu apa saja yang minimum harus dilakukan untuk tahu test the market? Yes, sebenarnya tadi ya kalau misalnya budgetnya nggak, pokoknya gue nggak pikir ada budgetnya bebas lah gitu, misalnya gitu ya. Going organic itu dalam arti ya disesuaikan aja, cari KOL yang tepat, yang memang misalnya cocok sama persona brandnya, dan tentunya persona audiensnya juga, karena sekarang kan susah gampang tuh buat milih kayak gitu. Terus habis itu cari apakah produknya udah beneran fit atau enggak gitu. Kadang-kadang kita merasa produk kita fit tapi ternyata enggak, realitanya enggak. Itu yang paling sering kejadian, sehingga yang tadinya kita sering banget kedatangan kayak, gue yakin produk gue bagus gitu, gue bisa jualan, tapi pas hasil resultnya jelek, karena belum ada pembuktian nih. Betul. Organik gue tuh udah jalan segini. Nah, bisa nggak dari ads ditingkatkan lagi 2 kali, 3 kali misalnya kayak gitu. Tapi ini kalau dari nol banget tiba-tiba lu mau jalan ads, terus habis itu nanti resultnya tidak berhasil, blamingnya ke ads biasanya gitu. Padahal ya kalau kayak gitu lu cobain organik dulu ya, jalan nggak nih produknya gitu. Kalau dari orang-orang yang menjalankan ads ya, katakan kita lari ke TikTok. Kalau TikTok jelas lah dia kan content distribution platform. Tapi kalau kayak Facebook begitu, iklan Facebook, kendala terbesar dari teman-teman yang menjalankan Facebook ads adalah scalability-nya. Betul. Jadi kalau iklannya 100 juta dinaikin 200 juta, hasilnya itu nggak apple to apple. Betul nggak sih? Nggak incremental ya. Growth-nya spending-nya 2 kali, resultnya mungkin nggak 2 kali. Nggak 2 gitu. kali? Iya betul memang. Kenapa? Jadi karena gini, ini sering banget kita bahas juga di internal, baik ke klien maupun internal jadi study case. Sebenarnya spending untuk naikin 2 kali itu bisa banget, 3 kali, even 5 kali bisa banget. Tapi spending ya? Spendingnya naik ya. Jadi tadi kayak lu bilang 100 juta, coach bilang 100 juta, jadi 200 juta, even jadi 500 juta bisa. Tapi pasti butuh waktu. Dari 100 juta, naik dulu deh 20%. Naik dulu 20%, naik dulu 20%. Naik sehingga nanti sampai 200 juta, lihat dulu resultnya. Ini sambil kita bandingin result dan spendingnya udah masih incrementalnya seperti apa gitu. Nah, kebanyakan gue nggak mau pokoknya ini 100 juta nih ROI-nya 10 gitu.
kalau gue spend 500 juta, kalau 10 juga berarti gue dapat 5 kali lipat. Nah ini mindsetnya agak salah. Bisa, tapi pasti ya butuh waktu untuk belajar. Karena kan di belakang situ algoritma bekerja dan segala macam. Banyak hal yang kita harus persiapkan juga gitu. Dan banyak hal yang harus dipelajari, nggak bisa instan juga. Gitu. Bisa instan, tapi untuk special case lah. Kalau regular case biasanya nggak. Yang udah-udah biasanya pasti minta turun lagi. Oke, tapi pada saat dia naik, misalnya contohnya naik 20%, kan iklan itu nggak boleh diputus. Betul. Dia harus naik dalam Lanjut keadaan iklan berjalan, bener nggak? Betul, lanjut terus aja. Saat dia buat iklan baru dengan produk baru, start dari nol lagi, atau dia start dengan budget baru? Iklan baru, misalnya udah jalan 100 juta. Udah jalan 100 juta nih, pakai 5 campaign misalnya. 5 campaign. Tambah 1 campaign baru. Tambah 1 campaign baru. Ya, misalnya pakai budget lama atau pakai budget baru? Bebas, dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Pakai budget baru juga. Kalau memang misalnya tadi ada 20 juta ekstra, ya bikin beberapa campaign untuk budget baru itu nggak apa-apa. Buat testing juga kan, apakah campaign barunya berhasil atau enggak. Gitu. Oke. Dan ini tuh nggak ada rule of thumb sama sekali, jadi emang semuanya tuh serba A/B testing. Bener-bener serba eksperimen ya? Eksperimen banget. Tidak boleh, tidak memungkinkan untuk nyontek ilmu orang lain untuk dipakai di tempat kita. Dan itu nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Menurut gua tuh nggak akan mungkin bisa dapat hasil yang sama. Betul, ya. hasil yang sama. Makanya ketika kita tuh sering megang sesama kompetitor, coach. Oh. Kayak dalam satu industri ini sebelah-sebelahan saling lihat-lihatan, itu dua-duanya klien kita. Terus mereka saling tahu aja. Cuma sering kita bilang, even gua kasih semuanya apa yang mereka kerjakan diimplement di tempat lo, belum tentu berhasil. Oke. Karena semuanya masing-masing punya cara sendiri. Iya. Itu yang kita ini gaya kontennya, target audiensnya, produknya, pricing strategi, banyak banget faktor yang di luar sana yang emang harus harus dilihat juga, nggak cuma strategi ads doang gitu. Oke. Mana yang lebih bagus? Kita hire 5 agency at the same time untuk running iklan kita. Atau coba satu-satu sampai dapat yang terbaik. Coba satu-satu. Ada orang tuh yang begitu tuh. Ya, hiring 5 langsung. Hiring 5. Dia mau mempercepat keadaannya. 20 daripada pegang 100 juta gitu. Oke, mungkin kalau jualannya spesifik kayak dari 5 ini bisa pakai 5 landing page yang berbeda gitu ya, atau 5 website yang berbeda gitu ya, itu it's okay. Atau 5 marketplace yang berbeda itu oke. Oh. Tapi kalau misalnya websitenya satu, marketplace-nya satu, enggak. Checkout page-nya aja yang beda. Checkout page-nya repot. Kalau nge-track-nya dari mana? Iya, nge-track dari UTM misalnya. Itu nggak 100% valid juga gitu. Jadi susah. Kecuali ya tadi dipisah semua, dibedain semua gitu ya. Kalau zaman dulu jualan via WhatsApp gampang tuh ngebandingin agency. Suruh cek aja traffic WhatsApp-nya kan kelihatan ya, ngechat sama yang closing ya, misalnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita sih ngerasa di kita di BDD kayak kalau lu mau jalan agency lain, jalan aja, nggak usah sama kita gitu. Ya. Ngomong-ngomong, WhatsApp itu bisa ada analitiknya nggak sih? Belum ada sampai hari ini. Belum ada ya? Belum ada sampai hari ini. Dia cuma manual berarti gitu. Manual, bener-bener manual. Dulu banyak banget internet marketers tuh yang melakukan itu kan, manual, semua serba manual, sampai punya WhatsApp rotator ya, yang kayak gitu-gitu. Ya itulah, tapi ya serba manual ngitungnya gitu. Ya semoga kita doakan WhatsApp yang saya dengar sebentar lagi mau launching sesuatu di Indonesia. Oh gitu ya? Iya, dan nanti bisa diintegrasikan dengan katalog websitenya. Wis, keren. Semoga kita doakan. Itu keren itu. Ya itu kita juga karena sekarang banget. WhatsApp itu bisa tempat jualan yang cukup menguntungkan sebenarnya. Betul banget. Satu nggak dipotong fee. Bener. Iya kan? Dan semua orang pakai. Kayak dulu tuh BB Messenger tuh. Kayak BlackBerry Messenger. Yang kita dengar di beberapa negara kan udah di launching tuh, coach. Namanya integrasi buat WhatsApp ke katalog WhatsApp kalau sekarang kan ada itu di WhatsApp bisa ada katalognya. Nah, nanti bisa integrasi sama website kita, dan paymentnya pun katanya bisa di situ. Bisa terintegrasi di situ. Jadi seamless. Ini ngikutin China lah ya. Ngikutin China. Di Amerika kalau nggak salah tuh udah kalau nggak salah. WhatsApp Pay namanya, WhatsApp Pay. Nah, semoga di Indonesia juga. Ya, semua harus masuk ke PayPay gitu ya. Iya. Dan TikTok juga kan TikTok lagi dikit lagi ngajuin. Belum di-approve sama OJK. Oke. Jadi kalau sekarang lu karya udah berapa? 100
135 sampai 140. 135 termasuk banyak ya buat agensi ya. Lokal mungkin banyak. Untuk yang handle UKM. Nah, ya itu dia makanya. Iya kan? Iya. Ya. Banyak banget bilang kayak coach tadi aja reaksinya banyak banget. Banyak banget, ya kan? Ya sih gitu. Kenapa harus banyak? Karena kliennya juga banyak. Jadi gini, satu klien itu harus dihandle oleh beberapa account manager atau kreatif. Okay, gimana sih strukturnya? Strukturnya tuh kalau di performance marketing satu klien itu dihandle oleh 2 orang. Satu account manager, satu performance marketing ya. Oke. Nah nanti mereka kita leveling lagi di based on penilaian internal sehingga kita tahu satu orang akan menghandle berapa klien. Oke. Nah begitu pula di kreatif ada account manajernya dengan beberapa turunan tribe tim kecilnya gitu ya, karena memang kayak misal butuh graphic designer, butuh content creator, butuh segala macam. Nah itu ada tim kecilnya. Cuma memang challenge-nya adalah ketika ketemu yang multi service. Oh. Butuh project manager baru nih buat nge-connectin antar departemen dan segala macam. Kita juga lagi belajar gimana cara yang men-seamlesskan communication dan segala macam. Tiba-tiba ada satu corporate ngambil semua service, mengintegrasikan 4 sampai 5 service bersamaan tuh ternyata nggak semudah itu, padahal satu kantor juga gitu. Iya. Lo tau nggak sih apa yang paling tidak disukai oleh klien ketika dealing dengan agency? Apa yang paling nggak mereka suka? Dari sisi mana dulu? Dari sisi customer. Dari sisi customer. Menurut coach apa? Gue nanya dulu, gue nanya balik. Gue mau nanya dulu nih. Jadi kalau di gua handle kenapa mereka harus pakai agency atau gini? Kenapa banyak dari klien yang pull out? Mereka ya udah deh gue pegang sendiri. Kira-kira apa sih yang membuat mereka seperti itu? Banyak sebenarnya reasonnya ya, tapi terutama rata-rata yang selalu gue bilang gini, mungkin kerjaan performance marketing ini kerjaan yang susah tapi gampang. Dalam arti kalau lu punya internal yang bisa ngerjain, ini nggak kerjaan susah. Cuma mencari orang yang beneran bisa, ini tuh susah gitu. Beneran bisa dan knowledge-nya baik ya gitu ya. Beneran jago lah biar gitu. Nah, kita selalu bilang case study kita tuh sederhana. Gue bilang kayak kalau lu kerjain internal, pasti tim lu nanti akan lu bawa kemana-mana ngurusin konten juga, apa juga. Nah, tapi kalau lu dikerjain di kita di agency adalah, ya bangun tidur gue mikirin performance lu. Bangun tidur anak-anak gue ngeliatin gimana ads lu kemarin, gimana ads lu minggu lalu dan segala macam. Jadi kita benar-benar take care of us, kan tuh performance marketing small part dari digital marketing atau marketing secara generalnya kan gitu. Jadi ya ini small part yang penting banget dan bisa nge-scale bisnis lu, tapi kalau lu nggak punya waktunya udah kita taking care aja gitu. So, kita bicara sekarang ke performance marketing. Ya. Nah, tadi jawab, sorry. Kenapa pada cabut biasanya? Kenapa pada cabut? Satu, nggak puas sama resultnya pasti. Ya. Kedua, internal. Oh, gue udah punya nih internal. Ya, oke. Ketiga, gue nggak punya budget. Oke. Nah, gue mau kasih dari sisi gue ya sebagai customer. Oke. Jadi gini, ini buat cerita tentang bagaimana gue juga mengeksplor banyak agensi belakangan ini, bukan belakangan, dulu. Okay. Jadi ceritanya gini, ada beberapa agensi yang mereka itu terkenal, iklannya banyak, ya, masuk di Google Ads, di mana-mana, pokoknya keren lah. Terus kita kontak, follow up-nya lama. Oke. Itu satu. Ada yang follow up-nya cepat, tapi mereka itu sangat, menurut gua rada-rada arogan ya. Arogannya itu begini, bro. Oke, Bapak mau dengan kita, boleh. Bapak siapin kreatifnya, Bapak siapin captionnya, Bapak siapin budgetnya. Setiap bulan untuk setup pertama kali bayar let's say 3 juta. Lalu kemudian setiap kali iklan dengan budget minimum sekian, kalau sekian tidak tercapai, gua akan cas lu sekian juta per bulan. Betul gak lo? Ya. Lalu kemudian ya kita akan
kerjanya cuma pasang iklan, mau budget berapa, gue iklanin. Terus gimana tuh? Performance-nya di mana? Itu gue kadang-kadang suka bingung. Dan itu nggak cuma satu. Gimana menurut lu? Nah ini jangan-jangan lu begitu juga tipe-tipe agensi yang kita disrupt juga mungkin. Gitu. Satu, kalau follow up klien udah pasti kita nggak pernah lama. Pun kalau lama ya mungkin mohon maaf ada 1-2 mungkin itu kelewat. Tapi in general kita benar-benar strict to the rules-nya itu benar-benar tahu lah SLA-nya ya segala macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang masalah fee yang ngejelimet gitu ya. Structure yang ngejelimet sama kita disimplify aja. Oke, lu bayar kita, lu mau pilih, kita ada beberapa package, lu pilih aja. Kalau yang package paling kiri lu dapat meetingnya cuma 1 kali, yang tengah lu bisa 2 kali, yang ketiga lu bisa tailor made misalnya. Atau yang keempat lu bisa tailor made. Nah, lu tinggal pilih. Sesuai, terus nanti biasanya kan balik nanya kliennya, menurut lu gue paling cocok yang mana? Start aja dari small dulu. Nanti kalau lo udah butuh, naik gitu. Karena emang itu ada berkaitan dengan spending budget dan segala macam. Jadi kita tahu kapan kita harus lebih extra effort ngeliatin lu karena budgetnya jauh lebih gede gitu ya. Nah, kebanyakan ada beberapa juga company yang udah terlalu gede datang ke kita. Ini kita ngomongin SMB nih, small medium ya. Misalnya kita ngomongin lokal nih. Nah, yang kita lakukan adalah oke nih, dari agensi sebelumnya kita pelajarin dulu historicalnya, kenapanya dan segala macam. Oke, setelah ini kita, lu kayaknya yang di tengah udah masih cukup, tapi kita janji kita akan efisiensi budgetnya dulu, sehingga performance-nya kita bisa lihat nih. Biasa datang ke kita tuh rata-rata kalau ex agencies itu biasanya overspending rata-rata mereka. Betul. Gue pingin efisiensi budget, udah nggak ngomongin pingin growth ya, gue pengen efisiensi budget dan segala macam. Nah itu yang approach-nya beda sama satu yang tadi yang kecil pengen growth, ada yang gede juga pengen efisiensi juga. Termasuk ya nanti pasti pengen growth lagi. Tapi paling nggak ada 2 biasanya itu yang ada 2 tipe yang berbeda gitu. Tapi 2 tipe tadi alhamdulillah kayaknya sih insya Allah nggak ada lah di kita. Kalau mengenai creative caption itu fully di klien, tapi kita memang punya suggestion lah ibaratnya kayak gitu. Sekarang udah nggak susah coach, tinggal pakai chat GPT juga dibuatin lu caption. Cakep lagi captionnya. Iya nggak? Iya, chat GPT tapi bahasa Indonesia masih kaku. Kalau bahasa Inggris keren. Gue sekarang bikin apa pakai bahasa Inggris, tapi begitu di convert Indonesia, wah, gue lagi ngulang lagi. So jadi caption dan konten harus dari klien. Nah, tapi akhirnya tadi karena ada needs kita buka tuh. Service itu. Tadinya service kreatif kita cuma ngelayanin buat ads doang. Buat tadi kayak ada klien yang mau butuh dibikinin konten ads-nya dan segala macam. Tapi ya gitu, karena terus menerus permintaan dan kita lihat opportunity juga, akhirnya jadi semua kita bikin di kreatifnya gitu. Gak cuma ads doang. So jadi bukan hanya advertiser saja, tapi juga sampai dengan pembuatan konten. Iya. Kenapa gue ngomong kayak begini? Karena klien itu atau kita nih sebagai pengusaha, kadang-kadang kita nggak punya waktu. Betul. Moto beres aja. Iya. Betul. Dan kadang-kadang kita nggak tahu what's right, what's wrong. Betul. Dari kacamata orang yang bikin iklan, gue maunya nama perusahaan gue yang paling gede. Padahal harusnya ada headline-nya, harus ada call to action-nya. Ini gue yang penting produk gue kelihatan. Nah, padahal sebetulnya nggak seperti itu. Dan agency harus bisa memberikan semacam feedback ya. Feedback tentang bagaimana ini bisa lebih efektif. Biasanya kita bisa komen kayak, ini kontennya kurang nih, bisa nggak buatnya kayak gini aja gitu. Kita bisa suka kasih feedback kayak gitu. Kita masuk ke anti boncos. Sebetulnya anti boncos itu mungkin nggak sih? Tergantung tipe sih. Tergantung tipe bisnisnya mungkin ya. Boncos tuh kan dalam arti kan rugi gitu ya. Ruginya mau diklaim sebagai rugi atau investasi kan beda. Iya kan tadi kan tipe bisnisnya gimana tuh? Kalau dia bilang, iya nggak apa-apa kita rugi sekarang, ini adalah investasi untuk 6 bulan, 1 tahun lagi buat kita tahu audiensnya, itu juga nggak jadi rugi tuh, nggak jadi boncos. Tapi ada yang bilang baru jalan 2 minggu, gue rugi nih, spending marketing 2 juta, dapatnya cuma 200.000 misalnya gitu. Tapi dia nggak
long termnya dia nggak ngelihat misalnya gitu. Kan ada tipe yang emang mungkin budgetnya terbatas gitu. Nggak salah juga. Gitu. Tapi kalau ngomongin boncos, udah pasti semuanya akan ngalamin menurut gue. Cuma tinggal gimana caranya melihat ini dari sisi mana mau ngelihatnya. Gitu. Oke. Kalau menurut gue tuh yang boncos-boncos itu biasanya yang belum menemukan product market fit-nya, tapi dia meyakini kalau dia udah punya product market fit. Oke. Overconfident ya. Overconfidence. Gitu. Dan coach sering banget lah. Ngeliatin kayak gitu kan, bener kan? Sering. Dulu di offline gue bisa jualan ini 50.000 piece sebulan. Benar. Terus di online ini masa 5%-nya aja nggak dapet gitu. Sebetulnya masalahnya yang gue temuin ya, teman-teman yang gue bantu, mereka itu over expect terhadap yang namanya digital marketing. Betul. Karena promosinya kalau kita masuk di YouTube, hanya spending $10, gue dapat $1 juta gitu kan. Itu kan gila kan? Atau ada ROAS-nya bisa sampai 10 kali lipat. Betul. Dan mereka merasa bahwa ternyata Facebook Ads atau Google Ads itu sesimpel itu, segampang itu, padahal kompleks banget. Kalau kita mau cerita, on average klien kita yang punya ROAS 70 itu ada. Masa? Monthly ada. Oh wow. Tapi ya itu sekali lagi itu nggak akan bisa diduplicate sama yang lain gitu. Satu, produk dia mahal. Spending marketing dia juga ya nggak, mungkin sekitar 100 jutaan, dikit kurang lah. Terus tiba-tiba ada yang punya budget miliar, bisa nggak gue kayak gini? Udah pasti, aduh, kayaknya nggak bisa deh gitu. Tapi ya tadi sekali lagi ini semuanya karena proses belajar gitu. Kan yang lebih tahu, maksudnya tadi performance marketing ini partnya kecil banget dari sisi marketing sendiri ya, belum dari sisi company ya, dari sisi. Tapi banyak yang berharap ini bisa ngasih impact sebegitu besarnya. Bener. Bisa menggantikan. Wah, saya on offline. Ada satu klien gue jualan banyak lah. Ada yang skincare, ada jualan tooling ya, kayak palu gitu ya, obeng segala macem. Mereka bilang, wah gimana nih pandemi kan nggak bisa, salesman nggak bisa keluar. Dia bilang, ya udah kita coba convert ke social media. Social media, lu bikin live streaming segala macem. Menghasilkan iklan, menghasilkan. Kalau dia iklan di Facebook atau di Google, buat dia 5 juta itu udah sangat besar. Betul. Sementara dia punya salesman, gaji satu orang aja 5 juta. Betul. Dengan komisi dan seterusnya bisa 6 juta. Tapi 5 juta di Facebook buat berat dia banget. Wah, gua boncos nih. Coba dapat hasilnya berapa? Ya, ROAS 3. ROAS 5. Saya bilang, it's good lah. Lu mesti lanjut, malah lu mesti gedein. Kenapa takut? Jalanin aja. Nah, sampai akhirnya mereka jalanin seperti ini. Oke, kita tes ya. Mana yang sifatnya apple to apple. Jadi kalau lu Facebook Ads nggak bisa, ya udah marketplace. Marketplace itu kalau budget 100.000 dengan budget 200.000, trafficnya tinggi mana? Kan kita bisa baca. Kita ngomongin traffic aja deh. Karena nanti menentukan conversion rate itu beda lagi lah. Conversion itu kan customer memang cocok apa enggak dengan barang lu. Tapi kalau trafficnya udah masuk terus, itu udah bagus. Nah, lu lihat trafficnya. Jadi sekarang modelnya dia begini. Hari ini satu bulan ini budget dia 1 juta. Dari modal 1 juta. Modal 1 juta, bulan depan balik modal apa enggak? Rata-rata balik modal mungkin ada lebih 100.000, 200.000. Budget bulan depan tambah 100.000. Jadi lu budgetnya jangan diambil lagi. Cemplungin lagi. Bulan depan. Sekarang 1 bulan itu dia bisa spending 100-150 juta. Akhirnya karena ketagihan. Karena gulung. Gulung. Gue bilang kayak begitu. Karena lu kan sebetulnya nggak keluar modal. Actually lu nggak keluar duit. Cuma untung lu cemplungin lagi di situ. Nah, traffic dari Tokopedia, traffic dari Shopee, traffic dari mana, ternyata berdampak terhadap offline-nya dia. Offline juga. Dan itu yang nggak bisa diukur. Itu nggak bisa diukur. Jadi kalau lu bilang efektif nggak? Sekarang gini, lu tanpa digital marketing, traffic lu berapa? Gitu aja. Setelah digital marketing, telepon masuk, krangkring. Gue mau jadi dong distributor lu, bisa nggak? Dari sono, dari mana? Itu kan? Yang lu nggak tahu itu lu nggak tahu, lu tahu dari mana? Dia juga kadang-kadang nggak tahu. Gue pernah lihat lu di mana, ya kan? Yang pasti
Gue pernah lihat aja. Ini cerita dikit anti boncos coach. Ini case yang sangat amat menarik nih buat teman-teman. Tapi sekali lagi mungkin ini nggak bisa diaplikasikan ke semua ya. Kita ketemu salah satu klien kita fashion cowok. Pandemi 2020 ya bener ya? Iya. 2020 bulan Juni gue ingat banget itu. Kita dikonekin sama RM Shopee-nya untuk connect ke kita. Dia brand gede, sebelumnya juga dagang di Ramayana dan department store yang lain. Long story short, dia punya jutaan piece produk yang nggak bisa dijual. Oke. Karena tutup semua. Akhirnya ditarik-tarikin dan dia mulai jualan online dari nol. Pas Ramadan 2020. Dan ya udah gitu aja karena dia masih belajar. 2020 Desember gue inget banget dia beli paket JBP Shopee yang paling mahal di fashion dan boncos. Secara hitung-hitungan nggak masuk lah sebenarnya. Ya tadi kalau coach bilang boncos, tapi apa yang kita aja sebagai agensinya tuh kaget luar biasa. Lu yakin? Nekat benar tuh dia bilang nggak apa-apa ini proses learning gue. Dan ya ini gue anggap investment aja. Yang gue akhirnya bisa melihat resultnya di dalam 1-2 tahun ke depan kata dia gitu. Lebaran 2021 udah mulai much better. 2021 kembali tuh. 2021 beli lagi paket yang gitu. Lebaran 2022 H-7 udah tutup toko. Karena udah gak cukup pengiriman. H-7? 2 tahun nomor 1 di Shopee. Mungkin nomor 1 nomor 2 lah. Wow. Ya tapi sekali lagi gak bisa apple to apple karena dia mungkin punya capital yang lumayan juga ya. Tapi story-nya tuh banyak kok yang bener-bener start dari zero dan bisa gitu. Dan ini kan baru part of marketingnya doang yang gue ceritain. Bener. Kan? Part of operations dan teman-teman ini tuh pasti kompleks banget yang mereka cepet banget buat belajar gitu. Tapi yang gue lihat tuh bener-bener dia memang mau belajar. Bener. Nah gue rasa itu merupakan salah satu poin penting ketika berbicara soal marketing. Jadi marketing itu memang nggak bisa hanya sekedar lempar duit terus biar dia kerja sendiri. Betul, ada hasilnya. Ini nggak gitu. kayak kita beli saham betul, begitu kan. Betul. Ya performance-nya bagaimana? Ini kan harus ada orang yang mengoperasikan. Betul. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh agency supaya bisa membantu agency perform well? Product market fit. Kalau produknya gampang dijualnya coach mau kayak gimana juga ads-nya budget juga nggak pusing ya. Iya, mau nambahin budget itu ibaratnya kalau istilah kita siapapun yang ngerjain ads-nya juga jualan mah pasti naik aja gitu. UKM bisa nggak dibantuin untuk product market fit? Aduh, itu bukan keahlian kita. Hah? Nggak bisa tuh ya? Bisa komenin doang tapi nggak bisa ini. Dan itu karena kompleks ya? Kompleks banget coach, kompleks. Produk bikin apa? Skincare, bikin skincare. Oke, serum begini-begini. Kita katakan the best formula paling mahal, begitu orang pakai jelek gitu kan? Betul. Itu udah susah juga tuh. Atau ya tadi the best formula paling mahal, tapi kita doang yang bisa cerita. Audiensnya nggak nyampe tuh, karena kontennya mungkin nggak relevan, misalnya kayak gitu. Atau pemilihan KOL-nya nggak tepat sama brand persona dan segala macam. So jadi ini kan satu performance marketing. Agency bisa bantu juga dari sisi komunikasi nggak? Komunikasi itu kayak gimana? Komunikasi, branding. Nggak, kita nggak. Lu nggak masuk ke sana. Pokoknya lu iklan. Betul. Itu lu hardcore di situ gitu ya. Betul. Oke. Paling gampang coach ngukurnya ROAS. Jadi kalau bantuin gue bisa nggak? Kalau lu misalnya, nih gue cost per message gue buat nyari leads 3.000 misalnya gitu ya. Gimana atau 5.000 gitu. Gue pengen turun dong jadi 2.500. Nah itu gue masih bisa. Oke coach, gue bisa bantuin gitu. Karena exact numbers gitu dan itu keahlian kita lah gitu. Atau lu hitung dari ROAS. ROAS juga bisa dong. ROAS bisa banget kayak. Ini ROAS sama agency sebelumnya 7 nih, spendingnya 200 juta misalnya. Bisa nggak lu naikin dengan spending yang sama? Dengan ROAS yang sama, tapi lu naikin budgetnya ya nanti kita pelan-pelan. Gue sih maunya ROAS-nya sama, budgetnya naik 3 kali. Dengan 1, 2, 3 bulan. Berapa lama? Enggak, mungkin 6 bulan, setahun. Setahun juga oke lah, karena gue cobain dari 2 tahun, 3 tahun itu susah banget naikin budget. Betul, banyaknya mentoknya gitu. Honestly gue bicara soal pengalaman. Betul. Nggak gampang. Nggak gampang bener.
Nah tadi coach, kalau ngomongin yang mudahnya itu, yang udah ketemu yang mudah itu karena produknya, bukan gara-gara advertisernya, bukan gara-gara agensinya. Interesting. Ini yang selalu gue bilang, kita tuh di part of ibarat ngeluarin air, kita tuh cuma di ujung itu cuma kerannya doang ngebukain gitu. Nah airnya segede apa, ngocornya, kualitasnya dan segala macam itu gimana, pompanya gimana, sedalam apa lu ngebornya, bener dorong tenaga pompa dorong ke atas, pipanya segede apa dan segala macam. Nah itu selalu kita ngebaratin, kita cuma buka kerannya aja. Nah begitu kita buka dikit tiba-tiba airnya udah ngucur keras, ya udah tinggal kita buka lagi makin gede airnya. So berarti product market fit lu bisa measure dari ROAS. Dari ROAS kelihatan banget. Let's say ROAS 3, terus nanti growth ROAS 5, ROAS 5, ROAS 10 gitu. Oke. Seasonal tuh banyak yang misalnya 80, 70, 50 gitu banyak. Ya kayak misalnya Ramadan nih kita ngomong ya. Brand muslim mungkin 50, 60, 70 udah biasa. Kalau produk education seperti kita gimana menurut lo? Ya salah satunya kayak Ogood gitu ya. Yang challenge-nya adalah nge-scale-nya sama. Sama ya? Sama. Berarti nasibnya sama kita? Sama. Kita kan di BDD juga punya produk namanya Boleh Belajar. Oke. Buat belajar digital marketing, kita punya course dan segala macam. Yang susahnya itu nge-scale-nya sama jualan soalan. Ya tadi di AdSense Point kita bagus banget, tapi begitu spendingnya ditambahin dan segala macam belum tentu returnnya sama. Oke. Gua mau perlu bantuan lo di sini. Misalnya contohnya gini, gua nggak mau bicara soal ROAS. Oke. Gua nggak mau bicara soal sales penjualan. Gua cuma minta dapetin leads. Can you help me nggak? Ya leads kan berarti ada cost per leads juga, coach. Sama aja itu, exact numbers juga kan. Betul. Pokoknya tapi gua nggak bicara soal. Nggak bicara soal. Gua nggak mau tahu dia bakal closing atau tidak. Tapi gua mau dapetin database. Can you do it apa nggak? Itu bisa. Cuma tadi coach, ujung-ujungnya nanti pasti lu akan ngukur ini seefektif apa. Karena dapetin leads dengan sangat murah itu gampang banget. Tapi gampang banget. Yang susah itu leads yang berkualitas. Kita punya case tadi beberapa lah di financial industry terutama ya, yang emang nyari leads gitu. Ketika KPI dari bosnya adalah awal-awal ke kita adalah number of leads, achieve pasti achieve. Dia happy banget timnya. Tapi begitu di-challenge sama bosnya dengan quality of leads dan dia men-challenge kita challenge balik, dia juga nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Oke. Bukan nggak bisa, susah lah. Oke. Jadi akhirnya ya lu mau milih mana nih? Quality pengen nambah atau jumlah pengen nambah? Nggak bisa dua-duanya, harus milih. Karena itu tuh kayak di algoritmanya pun kita memang harus memilih salah satu, more volume atau more conversion misalnya kayak gitu. Oke. Kalau misalnya leads masuk banyak, gimana cara nurture dia bisa jadi qualified leads? Itu bisa internal yang ngerjain, internal brand atau internal bisnis gitu. Kan mereka kan yang punya cara ini sendiri, cara approach. Email marketingnya, apanya gitu ya? Ya, di follow up satu-satu via telepon dan segala macam. Oke. Atau via WhatsApp gitu ya. Oke. Nah itu yang ya kita juga di B2B juga kan melakukan hal yang mirip-mirip ya, terus kayak ya emang quality of leads ini emang udah paling susah gitu. Dan untuk bisnis consulting kayak kita memang mungkin yang paling tepat itu word of mouth. Itu sudah tersaring dengan sendirinya. Dan itu udah jadi hot leads banget kan. Iya. Kayak kemarin gue dibantuin Coach Tom, bagus banget nih performance tim gue dan segala macam. Gue yang ngedengar pasti, boleh dong gue bagi kontaknya. Gue langsung kontak lu, udah nggak nanya mau ngapain kan? Langsung mau ketemu gue. Gimana cara lu bisa bantu gue gitu kan? Gitu. Gini problem gue ini dan ini. Ya udah. Berapapun biasanya numbersnya. Ya gue udah ada punya case study yang berhasil nih teman gue misalnya kayak gitu. Oke. So jadi kalau gue mau kerjasama misalnya dengan BDD, apa yang lu butuhkan dari gue untuk bisa kita kerjasama? Ada minimum spending kah? Minimum spending ada, cuma nggak mandatory. Jadi cuma nanya aja, spending lu minimal sebulan berapa? Range berapa yang range acceptable? Sekarang acceptable tuh start from 9 juta, 10 juta udah oke lah. Per bulan? Oke, 9 juta, 10 juta. Ya, karena memang range di klien kita tuh
bentangannya kejauhan coach. Dari tadi mungkin 9 juta, 10 juta sampai yang spending 750 juta plus gitu banyak juga gitu. Jadi emang yang di sini banyak, yang di sini banyak gitu. Oke. Nah, sekarang let's say misalnya ada satu company mau kalau tadi bicaranya skincare, produk fisik. Lo ada klien produk digital nggak? Kayak contohnya software, apps gitu. Aduh gue lupa ya. Kok ada tapi nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Betul. Ada bedanya nggak sih mengiklankan yang ini dengan yang apps? Kalau apps kan KPI clear, cost per install misalnya. Iya. Itu aja. Lebih susah, lebih mudah kalau apps. Maksudnya caranya tuh sama atau beda sih? Mirip. Oh, cara mirip-mirip. Oke, kayak Mekari gitu atau Talenta gitu kan? Ya, betul. Oke. Tapi kan kalau kayak gitu kan itu tetap B2B ya. Tapi kayak misalnya yang beneran Atau yang apps inilah ya. apps kayak game-game itu yang kayak gitu. Mirip-mirip. Coba bedanya matriksnya aja kalau di coach mah kalau di produk adalah cost per purchase, ya kalau dia cost per install. Oke. Sama aja 9.000, 10.000. Oke. Installnya misalnya 15.000, 20.000 gitu. Menarik. Emang nggak banyak kita banyaknya produk fisik. Produk fisik. Produk UKM ya. Produk UMKM. So kalau sekarang kita mau masuk harga budget 9 juta, agency fee-nya hitungannya bagaimana? Nah, agency fee-nya tadi kan lu bilang tadi kan ada yang ngejelimet tuh cara ngitungnya. Kalau di kita gampang, kalau small kita ada fix. Oke. Kalau tadi masih small amount, spendingnya kecil, kita ada fixed cost-nya. Tapi nanti kalau udah mulai nambah di atas 100 atau 200 juta, itu kita udah pakai percentage. Gitu. Biar nggak bingung aja dari kliennya gitu. Oke. Nah, nanti tinggal nego. Dan itu ada AE-nya sendiri ya, account executive-nya sendiri. Kita namanya account manager. Account manager. Yes. Butuh berapa lama untuk setup pertama kali? Untuk A/B testing segala macam. Depends dari kliennya, tapi biasanya sih ada yang cepat, ada yang lama, ada yang memang kayak seminggu 2 minggu udah kelihatan. Apalagi kalau punya historical jauh lebih cepat biasanya. Oke. Karena udah bisa tim kita udah bisa mulai nganalisa kan apa yang kemarin udah dilakukan, terus performance-nya gimana. Do and don'ts-nya akhirnya kita tahu nih, oh yang ini belum dilakuin dan ini menurut kita bisa dilakuin ini. Yang kurangnya adalah di sini nih harusnya nggak dilakuin nih kayak gini, harusnya kayak gini. Oke. Kalau misalnya kayak gua kan setiap minggu ada workshop yang berbeda. Setiap minggu tuh beda-beda. Rekomendasinya apa? Jualan kelas maksudnya. Setiap minggu ya. Setiap webinar. Dan itu dijual di online gitu. Dijual di online. Iya berarti klasifikasinya based on kelasnya dulu. Mungkin habis itu based on kategori kelasnya gitu ya. Ada mungkin kelas finance, kelas operations, kelas apa. Nah nanti dari situ baru turunin audiensnya gitu, campaign-nya gitu. Dan berubah-berubah nggak ada masalah, cuman nanti nyari yang paling challenge-nya kan nyari yang sesuai dengan webinar topiknya kan. Oke. Jadi campaign-nya itu jalan terus berarti akan jalan terus campaign-nya. Cuma ads-nya ganti. Iya, ads-nya aja yang ganti. Tapi kan yang paling susah kan menentukan interest orang ya. Misalnya gue nih kena ads lo gitu tentang operation, mungkin gue tertarik gitu. Tapi nanti tentang marketing, gue bukan orang marketing, kenapa gue kena gitu. Nah, pantesan bisa scalable di situ sebetulnya. Bisa. Nah kalau di gua kadang-kadang ya campaign-nya ya berganti. Setiap kali ini ganti terus. Berganti. Sebenarnya macam-macam ya tadi. Yeah. Mungkin dengan berganti juga nggak salah juga coach. Nggak salah juga, tapi mungkin memang set audiensnya aja nanti yang harus diperhatikan. Cuma learning-nya kan berulang. Betul. Dia butuh waktu buat learning lagi, itu aja ya. Iya betul, itu doang. Sama set audiensnya yang paling penting sih. Gimana cara lu ngotak-ngotakin audiensnya based on apa, misalnya interest, tapi misalnya lu udah punya datanya nih, sering ikutan webinar gitu ya, yang berbayar, yang kelas finance, misalnya kita bikin set audiensnya, terus nanti kita lookalike dan segala macam. Jadi harusnya sih dengan semakin banyak yang ikut, semakin algoritma ads-nya juga makin pinter lah untuk menentukan target market yang cocok kayak gimana gitu. Oke. Worth it nggak untuk masuk ke TikTok? Iklan TikTok? Boleh dicoba. Worth it ya? Worth it. Kelasnya harga berapa? 350 sampai sebelum 5,9 tadi juta. Kalau gua saranin sebelum masuk ke ads, konten dulu aja ditajemin.
Oh. Sampai ketemu, oh ternyata di TikTok tuh kelas yang paling laku nih harga sekian nih. Oh. Nah, coba deh habis itu baru jalan ads-nya. Ya. Karena ya tadi kalau misalnya bisa aja lu kita ngiklanin semua langsung dengan sebegitu banyak kelasnya gitu, tapi lu kan belum tahu nih kalau di TikTok nih akalan sama nggak sama Instagram gitu. Responsnya seperti apa ya? Karena beda-beda even di kita aja gitu ya. Cara approach konten udah pasti beda banget. Yeah. Cara bikin konten cara nge-ads-nya juga nanti mungkin tipe-tipenya juga harusnya agak berbeda daripada Instagram gitu. Mantap. Thank you, Oni. Thank you, Coach. Gue hari ini belajar banyak nih, teman-teman. Ini asik gak? Terakhir dong pertanyaannya. Gimana buat ini sekalian gue yang mau belajar. Iya, boleh. Silakan. Lo nanya apa aja bebas. Mostly problem UMKM itu ada di mana sih? Problem UMKM. Ini agensi lagi nanya nih. Yeah. Jadi biar kita bisa kebayang ternyata bener nih selama ini gitu. UMKM itu ada banyak level. Betul. Banyak level. Betul. Level yang kita ngomongin deh yang mungkin revenue-nya 500 juta plus deh. Oke, 500 juta plus. Kalau dikelompokin kategori, pertama adalah masalah tim. Masalah yang nomor 1 ya, kalau bicara priority. Mereka masalah nomor 1 adalah SDM. Okay. Nah, SDM itu ada 3 masalah besar. 1, leadership. Okay. Nah, yang kedua, retention. Nah, yang ketiga adalah masalah development dari regenerasi. Okay. Jadi kita punya karyawan bagus, tapi setelah pinter mereka pergi. Ya, betul. Ya kan? Okay. Atau misalnya gue punya manajer nih, dia bagus, tapi giliran dia sakit, omset turun. Karena dia memang Superman di situ. Itu regenerasi itu masalah. Jadi 3 problem. 1 masalah leadership dari si business owner-nya itu sendiri, retention karyawannya, dan regenerasi. Itu dari kategori tim. Yang kedua adalah apakah mereka bisnis yang struggling atau bisnis yang berada dalam pasar yang sedang naik atau pasar yang sedang turun. Kalau mereka pasar yang sedang naik, problem mereka di cost. Costing mereka itu kadang-kadang ngitung HPP nggak bener. Naik omset, tapi nggak diimbangi dengan kenaikan profit. Betul. Kalau bisnisnya sedang turun, pasti problemnya di omset, di marketing, di product market fit. Karena banyak orang berpikir bahwa product market fit itu hanya untuk produk baru. Enggak juga loh. Betul. Justru perusahaan-perusahaan yang offline yang sudah ada market fitnya di pasar, masuk online itu belum tentu ada juga. Gitu. Jadi mau dipindah ke online is not that easy. Kita mau paksa mereka untuk pindah pun ada waktu belajar dulu nih di market, karena beda market, beda orang yang lihat gitu. Nah, problem yang ketiga yang dialami oleh UKM basically adalah knowledge dari si business owner-nya. Kalau business owner-nya, kalau karyawan 500 juta tergantung. Kalau business owner-nya adalah business owner yang lulusan luar negeri, mungkin lebih open mind. Yeah. Tapi kalau business owner-nya nggak pernah jadi karyawan, mereka cenderung lebih tradisional. Mau berkembang itu berdasarkan pola orang tua. Orang tua bilang apa, dia ikut. Orang tua bilang apa, dia ikut. Nah, itulah yang jadi membuat mereka susah untuk berubah. Solvingnya gimana, Coach? Nah, jadi kalau membangun UKM itu kita harus start from the basic. Basic pertama adalah kenapa karyawan keluar masuk? Karena karyawan tidak merasa bahwa perusahaan ini ada masa depan buat mereka. Nah, solusi pertama adalah me-layout blueprint. Di-layout dulu blueprintnya. Kayak mau bikin bisnis tuh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mau dibawa kemana? Blueprint ini kayak bangun rumah. Lu mau bangun sejauh apa, sebesar apa, mau arahnya mau ke franchise, mau arahnya ke buka cabang, mau arahnya kemana, itu di set up dulu. Nah, set up itu mengikuti rekrutmen dan talent development. Nah, dari situ baru kita fokus ke problem solving. Jadi kalau di coaching itu, semua karyawan harus mengetahui yang namanya problem solving. Harus di training how to do problem solving. Harus punya
kreativitas untuk menyelesaikan masalah, baru bisnis itu bisa autopilot. Banyak gak sih yang pengen autopilot bisnisnya, dan alasannya kenapa sih? Gue masih curious kayak gimana cara bikin bisnis autopilot gitu. Kayaknya entrepreneurnya agak maksudnya ya mungkin lu jadi entrepreneur kayak nggak bisa deh bisnis tuh lo autopilot gitu, kecuali emang udah segede itu dengan sistem segede itu ya. Banyak orang salah persepsi dengan autopilot karena mereka berpikir bahwa autopilot itu gue bangun bisnis, abis itu ditinggal dan itu akan berkembang sendiri, kayak lu nanam pohon duren gitu dipupuk sekali, abis itu tumbuh sendiri dan berbuah sendiri. Nggak bisa. Jadi autopilot ini adalah lu mendesain sebuah instrumen yang bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa lu harus ada di situ. Ya misalnya contohnya, kalau omset turun, siapa yang akan teriak-teriak untuk menaikkan omset ini? Nah, itu ada instrumennya, sama seperti naik mobil. Mobil bisa autopilot kalau banyak instrumen. Tapi pilotnya tetap harus ada kan? Betul, harus ada orangnya dulu. Nah, kebanyakan mau pilotnya tuh keluar. Nggak bisa gitu. Nah, si pilot punya tugas lain, yaitu berpikir 2 langkah di depan, 3 langkah di depan. Mesinnya dia nggak mikirin. Dia nggak harus mikirin mesin, dia nggak harus goes mesin. Dia harus berpikir gimana caranya 2 langkah lagi, gue mesti ngapain. 3 langkah lagi, gue mesti ngapain. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu, dia punya instrumen. Itulah namanya autopilot. Menarik. Nah ini tentang autopilot nih banyak banget yang salah kaprah ya. Salah kaprah banyak. Ngerasa ya udah autopilot tuh bener-bener ditinggal dah gitu dah. Kalau autopilot bisa ditinggal, orang kayak Warren Buffett dia udah liburan terus tiap hari. Gitu kenapa dia masih ke kantor? Itu karena dia memiliki, ya Berkshire Hathaway-nya bisa jalan, bukannya berarti nggak bisa, tapi dia punya instrumen untuk mengawasi banyak bisnis. Itu autopilot itu. Itu autopilot. Itu autopilot. Kayak pilot kita terbang, pilot menjalankan autopilot. Kenapa bisa jalan? Karena sayap dengan altitude, dengan apa bisa ngobrol. Begitu ada masalah, akan ada alarm yang bunyi. Untuk apa? Di take over lagi oleh si pilot. Gitu. Dan ini apa? Autopilot itu akan nyala di ketinggian tertentu kan? Betul. Jadi jangan sampai autopilot tuh nggak bisa baru lu take terbang off. Dikit, lu mau autopilot nggak bisa. Yang ada lu malah crash landing gitu. Iya. Kebayang coach ya. Benar. Maksudnya sedang ini mengingat merefleksikan banyak kejadian-kejadian ketemu klien yang unik-unik dan cantik. Oke. Yang lu ngomongin tuh kayaknya bener semua deh. Maksudnya emang kejadian di lapangannya pun seperti ini gitu. Iya. Bisnisnya belum segede itu juga udah pengen autopilot. Terus ya tadi sedangkan kita sebagai yang punya gitu kan emang harus malah yang jauh lebih ngedrive. Benar. Makanya kalau kita berbicara bisnis mau autopilot itu memang ada fondasinya, ada 6 pilar. Pilar pertama adalah dia harus kuasai fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu karena leadernya benar, keuangannya terkendali. Nah, 2 ini nggak jalan, sudah lupakan autopilot. Lupakan dulu. Lu mesti pegang dua-duanya. Misalnya laporan keuangan nggak pernah keluar, ya nggak bisa autopilot. Nah, once ini udah beres, naik level cash flow. Cash flow itu drivernya adalah marketing. Masuklah agency. Nah, dia nggak usah mikirin lagi tuh yang namanya laporan keuangan bakal keluar apa nggak. Gue tahu setiap tanggal 10 pasti keluar. Kalau nggak keluar, gue punya instrumennya untuk memperbaiki. Tapi sekarang nextnya tugas gue adalah mikirin uang masuk. Lewat mana? Kerjasama sama si OBB ya, panggil Oni, gue mau mikir nih ya, target market fit, development, bikin iklan, udah gue punya waktu untuk itu. Tapi gue nggak mikirin lagi karyawan gue masuk berapa, yang ngurusin siapa, nah itu nggak lagi ngurusin, bahkan buka pintu masih sendiri gitu, itu nggak boleh tuh, nggak bisa autopilot tuh. Nggak bisa tuh. Nah, once lu udah punya settle automated marketing. Kalau marketing tuh tidak autopilot tapi automated. Betul. Dia ada automated. Setelah jalan berarti cash flow-nya predictable. Baru bangun bisnis system. Jangan bikin bisnis system saat bisnis masih boncos. Ya sistemnya salah tuh. Ya, lu bikin bisnis system saat bisnis lu prosper. Nah, waktu lu bikin bisnis system, disitulah lu mau pasang SOP lah yang lebih strong,
mau pasang KPI, itu karena prioritas lu sudah tidak lagi mikirin besok jualan apa. Lu bisa mikirin, oh ya besok gua udah tahu ada yang ngurusin tuh marketing. OBB ini ngurusin marketing kita nih, si Oni ini ngurusin marketing gua. Pokoknya kalau ada yang boncos, dia yang akan tahu what to do. Itu automated. Baru masuk ke si SOP lah, KPI lah, scorecard lah, dan seterusnya. Terus gimana? Dikunci pakai teknologi. Dia harus pasang teknologi untuk running ini. Untuk nge-tracking semuanya ya? Iya, ini udah jalan. Berikutnya adalah bangun tim. Bangun orang-orang yang memang lebih banyak, lebih qualified untuk growing the business. Nah, 4 level ini sudah memenuhi syarat buat disebut autopilot nih. Karena next levelnya adalah copy paste. Yang 4 hal ini, kontrol bagus, cash flow bagus, sistemnya bagus, timnya bagus, tahu cara rekrut orang, copy paste gitu. Kayak baru akhirnya bisnisnya autopilot yang gitu ini autopilot 1 rapi. Nah, banyak bisnis salahnya begini. Yang 1 nggak rapi, udah bikin bisnis baru. Ya, bisnis ini nggak rapi, bikin bisnis baru. Yang ada apa? Ya boncos semua. Tapi kan portofolio jadi punya banyak company. Oh iya, CEO dari banyak company. Tapi semuanya harus nyuntik modal terus. Itu juga nggak sehat. Oke, Coach. Ini by the way tadi ilmunya disampaikan free atau emang biasanya di kelas-kelas berbayar? Kelas berbayar lah. Gue berhasil kan. Gue berhasil mengorek-ngorek. Menggali buat teman-teman yang harusnya bayar, bos. Harusnya bayar ya. Gak mau di teaser dikit ya. Teaser dikit. Biar bisa ikutan kelas yang berbayarnya nanti. Bener. Ada bakat aja dikit jadi host berarti. Bukan bakat jadi host, bakat jadi interviewer ya. Siap. Thank you Coach. Gue balikin ke. Thank you bro. Coach. Wah, hari ini ya kalau saya mau kasih Anda satu kesimpulan. Jadi marketing itu adalah sesuatu yang dinamis dan tidak bisa lepas tangan. Kita harus punya accountability atau tanggung jawab untuk bekerja sama dengan agency. Agency bisa menjadi instrumen yang membantu kita autopilot sebetulnya. Kenapa? Karena mereka sudah punya skill, sudah punya tracking, sudah punya metric, sudah punya semuanya. Tugas kita adalah merancang arahnya mau kemana. Kalau Anda adalah pilot, arahnya mau kemana. Mesin itu ngikutin. Nah, agency, tim, keuangan harus mengikuti atasannya mau kemana. Nah, kalau mau belajar lebih lanjut lagi, ya harus subscribe di channel ini. Dan jangan lupa BDD. Thank you Coach. Thank you so much. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.